Selamat siang, selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai prompt, sebuah konsep penting dalam dunia kecerdasan buatan, khususnya pada model bahasa besar seperti Gemini. Prompt adalah input yang kita berikan kepada AI untuk mendapatkan output yang kita inginkan. Sederhananya, prompt adalah pertanyaan atau perintah yang kita ajukan. Mari kita mulai. Nah, bayangkan prompt sebagai sebuah resep. Ketika Anda memberikan resep yang jelas dan lengkap kepada seorang koki, maka hidangan yang dihasilkan akan sesuai dengan ekspektasi Anda. Begitu pula dengan prompt, semakin jelas dan spesifik prompt yang kita berikan, semakin akurat pula hasil yang akan kita dapatkan dari Gemini AI. Jadi kata kunci prompt adalah semakin jelas dan spesifik, maka hasilnya juga akan lebih akurat. Lalu mengapa prompt itu penting? Nah, prompt itu sangat penting karena ia adalah jembatan antara kita dengan pengguna. Sebagai pengguna ya, kita sebagai pengguna dan AI-nya atau Gemini-nya. Dengan memahami cara merancang prompt yang efektif, kita dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi dari teknologi AI seperti Gemini. Lalu bagaimana teknik membuat prompt yang efektif? Nah, mari kita bahas beberapa teknik yang dapat Anda gunakan untuk membuat prompt yang efektif. Pertama, pastikan prompt Anda jelas dan spesifik. Ya, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari ambiguitas ya yang membuat Gemininya bingung. Kemudian yang kedua, berikan konteks yang cukup agar AI dapat memahami maksud Anda. Ketiga, gunakan kata kunci yang relevan. Dan yang terakhir adalah berikan contoh output yang Anda harapkan. Seperti apa output yang Anda harapkan? Lalu kita akan belajar bagaimana teknik membuat prompt yang efektif tadi. Yang pertama adalah, contohnya adalah untuk pembuatan materi pembelajaran. Jadi Gemini ini tidak hanya bisa digunakan untuk membuat teks kreatif, tetapi juga sangat berguna dalam membantu tugas-tugas sehari-hari, tugas kita sebagai seorang guru. Dengan prompt yang tepat, kita dapat meminta Gemini untuk membantu kita membuat materi pembelajaran, bahan ajar, tugas kreatif, bahkan ide untuk kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya dalam pembuatan materi pembelajaran, kita berikan contohnya seperti ini. Buatlah rencana pembelajaran interaktif untuk materi. Nah, ini ada tanda kurung topiknya itu ya. Topiknya silakan saja diganti. Ini contoh template ya. Topiknya silakan diganti, kelas juga nanti tingkatannya itu diganti, yang mencakup konsep utama. Nah, ini materinya apa? Sertakan kegiatan kelompok dan evaluasi. Nah, jadi pada prinsipnya ketika kita membuat prompt itu kita bisa memberikan banyak perintah. Yang penting kata kuncinya adalah harus jelas dan speak. Yang kedua, contoh yang lain adalah misalnya membuat bahan ajar. Nah, kita contohkan ini. Buatkan presentasi singkat tentang topik yang menarik bagi siswa SMP. Kalau sasarannya adalah siswa SMP. Kalau siswanya misalnya SD, silakan diganti ya. Atau misalnya pada ukuran kategori usia berapa gitu. Sertakan visual yang menarik. Yang berikutnya adalah contohnya misalnya guru bahasa Indonesia. Buatkan cerita pendek yang berkaitan dengan materi topiknya apa untuk meningkatkan minat baca siswa. Ini berkaitan dengan contoh pembuatan bahan ajar. Contoh yang ketiga misalnya untuk pembuatan tugas yang kreatif. Nah, misalnya buatlah tugas proyek yang menantang siswa untuk membuat produk. Nah, produk ini produk apa? Bisa kita ganti yang berkaitan dengan topik. Nah, topiknya juga topik apa? Berikan beberapa contoh ide. Nanti akan diberikan ide yang banyak. Bapak Ibu, ketika nanti misalnya muncul hasil atau output dari prompt tersebut dan Bapak Ibu kurang jelas, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan atau instruksi kepada AI-nya tadi. Kemudian bisa juga Bapak Ibu membuatkanlah rubrik penilaian ya untuk tugas proyek. Nah, tuliskan jenis proyeknya seperti apa.
Contoh lain yang dapat ditambahkan. Nah, Bapak Ibu, banyak sebenarnya tugas atau prompt atau perintah yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Saya yakin dan percaya tugas Bapak Ibu membutuhkan banyak penjelasan. Dengan adanya AI Gemini ini, Bapak Ibu bisa memberikan contoh-contoh lain. Misalnya ingin mendapatkan umpan balik. Nah, bagaimana cara membuat siswa itu terlibat dalam diskusi kelas? Atau ada masalah-masalah lain yang Bapak Ibu hadapi di dalam kelas tersebut. Kemudian bagaimana misalnya menyusun kurikulum, membuat bahan pembelajaran yang lain. Intinya Bapak dan Ibu, dengan menggunakan teknik prompt yang baik dan benar, Bapak Ibu akan sangat terbantu. Mungkin sampai di sini pertemuan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.